Jepang Toyota itu kampung. Nah, ini kita dengar lagi nih ya. Ibu, simpan dulu ya, bisa? Kau juga anak muda, simpan HP-mu. Kalau kau tidak mau simpan HP-mu, saya doakan kau tidak dapat jodoh. Masya Allah. Di sini banyak betul anak muda ya. Banyak anak muda di sini, alhamdulillah ya. Ya. Simpan HP ya. Ayo dek, simpan dulu supaya cepat kita selesai baru kita makan. Ya, bisa? Wakala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Bu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Pak, orang masuk surga bukan karena tidak ada kesalahan. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia tidak ada dosanya? Nih. Muka-muka penuh dosa semua ini. Nah. Ini banyak juga dosanya. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang amalnya, timbang keburukannya. Ternyata kebaikannya jauh lebih banyak, lebih berat daripada keburukannya. Maka manfaat ketika kumpul seperti ini bersalawat. Kenapa? Karena nanti ketika ditimbang amalmu, salawat itu memperberat amal-amal kebaikanmu. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak. Kita tanding malam ini, bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ini emak-emak nih. Ras terkuat di bumi. Kau tidak percaya? Allah kasih alis yang bagus masih diubahnya. Ayo kita, ibu-ibu, mama dulu selawat. Ayo selawat bu ya. Mari ikut saya bu. Salatullah ala toha Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,6. Ibu diam ya, kita dengar ini bapak-bapaknya. Ayo bos, jangan kau mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Semua bareng-bareng, mak bapak, ayo sama-sama kita semua. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para alim ulama, para aktivis dakwah, teristimewa saudara saya Bapak Haji Idris yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, lahirlah seorang manusia pilihan yang dibesarkan dengan penuh penderitaan, yang hidupnya episodenya dari kesusahan menuju kesusahan yang lain. Tidak pernah melihat wajah bapaknya. Anaknya 7 tapi 6 wafat dalam keadaan masih muda. Tapi alhamdulillah, dalam tekanan-tekanan penderitaan seperti itu, tanpa memasang baleho, tanpa membuat tim sukses, tidak ada partai pengusung, tidak ada cukong,
berhasil menjadi pemimpin yang bukan saja diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Siapa gerangan manusia pilihan itu? Tak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam ini kita peringati maulidnya. Apa yang ingin kita capai dalam peringatan maulid ini? Ibu-ibu datang ke tempat ini mau apa? Mau lihat dasar atletik? Apa kelebihannya ini orang? Hitam, jelek, pendek, pesek, suka bilangin belen-belen. Apa kelebihannya? Ya, tentu yang kita ingin capai, kita dengar kisah Nabi, mudah-mudahan kita bisa teladani. Sebagai uswah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku ciptakan kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menjadi contoh buat kita umat Islam, menjadi role, menjadi teladan. Tapi bagaimana kau mau teladani Nabi kalau sejarah Nabi kau tidak tahu? Mana ibu yang paling banyak bicaranya tadi ini? Ini ibu yang baju hitam. Ibu, berapa anaknya Nabi? Dia bilang 7. Bingung dia, 7 baru 1 kaki tangannya naik. Ayo, ini yang kuning rambutnya. Saya dapat kawan udah. Siapa suruh rambutmu kuning sendiri? Sekarang saya tanya kau dek, siapa anak pertamanya Nabi? Siapa? Muhammad? Kau dikasih tahu sama ini. Inilah masyarakat Indonesia suka kerja sama. Ayo, bayangkan adik-adik sekalian. Saya tanya kamu yang anak muda, siapa namanya anaknya Pak Jokowi? Ibu saja tahu. Padahal demi Allah mereka tidak akan menolongmu di padang mahsyar kelak. Siapa yang bisa menolongmu di padang mahsyar? Rasulullah Muhammad. Maka itulah tujuannya kita berkumpul, supaya apa? Kita dengar sisi kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, lo ibu, tingkat lagi itu video. Si Mami dulu, kutanya kau. Hei, Bu, adik-adik sekalian, Nabi itu belum lahir, hidupnya sudah penuh masalah. Belum lahir. Apa buktinya? Belum lahir beliau bapaknya sudah wafat. Lahir baru 4 hari diambil ibu susunya. Usia 4 tahun baru kembali ke mamanya. 6 tahun meninggal lagi ibunya. 6 tahun sudah yatim piatu. Ada di sini usianya 6 tahun sudah yatim piatu? Tidak ada toh? Rasulullah begitu berat hidupnya. Tapi beliau tidak pernah galau. Beliau tidak pernah bikin status keras kehidupan. Iya toh? Maka sebagai umatnya Rasulullah, hidup penuh masalah kecil buat kita. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Nih, muka-muka penuh masalah. Iya toh? Cewek, apa masalahmu? Mau dapat jodoh. Ada lagi yang suka sama dia tapi orang ada istrinya. Iya toh? Apa masalahmu cowok? Ada jodoh. Mau dapat jodoh. Ada kau suka, mau betul sama kau. Kau mau betul sama dia, tapi dia juga mau sama kamu, tapi mau muntah lihat mukamu. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Semua kita punya masalah. Apa masalah saya setelah populer? Kok kira tidak ada masalah kalau orang semua tahu kita? Masalah. Tidak dikasihnya kita spasi untuk istirahat. Kita lagi nyuap, Ustaz foto. Tidak dilayani langsung, Ustaz sombong. Iya toh? Paling repot menghadapi emak-emak. Kita tidak mau foto ditarik. Ustaz foto dulu, Ustaz foto dulu. Ulangi Ustaz, kabur. Mukamu yang kabur. Masya Allah. Hei, belum lagi masalah saya yang paling banyak sekarang, banyak janda-janda curhat. Allah. Lama.
janda di sini? Mana? Hei, hidup janda. Hei bu. Hei, adek-adek, kerja ke Jepang masalah. Iya toh, jauh dari keluarga, rindu orang tua, itu masalah buat kita. Tapi Allah tidak berkata, hei hambaku yang kerja di Jepang, yang kerja di Toyota, yang kerja di mana lagi? Ya kaulah sendiri masalahmu semua ya. Allah tidak bilang kau dokter dulu deh, kamu kaya dulu deh, kamu jadi populer dulu. Tidak, Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya Tuhanmu yang selesaikan masalahmu. Artinya, saudaraku, kalau ada masalahmu, dekatkan dirimu kepada Allah, perbaiki solatmu. Adik-adik sekalian, betapa jauh kau tinggalkan tanah airmu untuk mendapat dunia. Betapa jauh kau tinggalkan tanah airmu untuk mengejar dunia. Lalu kenapa solat yang boleh kau lakukan di mana saja kau tidak tunaikan? Tidak mungkin Allah bikin tenang hatimu. Tidak mungkin ibu-ibu bisa baik perasaannya kalau ibu tidak solat. Maka begitu ada masalahmu, dekatkan dirimu kepada Allah, perbaiki solatmu. Apa susahnya solat, bos? Hei, bu, apa susahnya solat? Kau bilang nggak, saya jawab. Apa? Ayo, saya sakit Ustaz. Solatlah kau dalam keadaan sakit. Saya sariawan, kau solat sariawan lah. Allah. Allah tahu kau lagi sariawan. Ya, Ustaz, tidak ada bacaanku hafal. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Datanglah kau berjamaah di masjid. Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Duduk. Kita lagi dalam perjalanan di atas mobil, kau sholat dalam keadaan duduk. Di atas pesawat, kau sholat dalam keadaan duduk. Yang penting kasih tahu dulu orang di sampingmu. Apalagi kalau dia non muslim. Kau dia kira kau gila barangkali ini. Hei, jelas. Kau tidak tahu wudu karena bukan tidak tahu, tidak bisa wudu karena tidak ada air. Kau tayamum. Bagaimana cara tayamum? Jangan contoh itu pejabat Indonesia yang sempat viral tayamum dia gosok-gosok betisnya. Mana bisa itu? Beleng-beleng. Ini bukan cerita, saya lihat di samping saya seorang pejabat. Dia tayamum, dia mau contohkan, dia mau tunjukkan bahwa saya rajin sholat. Dia tayamum, bagaimana tayamum? Ya, dia kasih begini. Memangnya kau pakai air dong, kok? Bu, tayamum. Oi, bu, buka kacamata, lepaskan gelang, lepas jam tanganmu, lepas cincin. Lalu apa? Kau usap di dinding pesawat kalau naik pesawat. Usap sadel mobil kalau kau naik mobil. Sudah itu letakkan telapak tanganmu. Sudah usap wajahmu. Sudah itu telapak tangan berikutnya kanan. Ini usap lagi di bawah yang siku kiri sampai siku. Sisa ini yang telapak. Sudah itu usap yang atas. Jelas? Hei, kamu pergi touring, nyasar di tengah hutan, sudah kencing, mau sholat tidak dapat air, tayamum. Tapi sudah kencing Ustaz, tidak ada air. Kau ambil daun 3 lembar. Berapa lembar? Berapa? Pratek. Anggap ini daun. Anggaplah ini daun. 3 lembar. Caranya, yang kasihlah ibu-ibu. Ini rahasia laki-laki. Caranya apa? Ambil kau daun pertama, gosok ke bawah. Kenapa kau yang sibuk? Penasaran dia mau lihat.
Ya, ambil lagi daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok ke bawah. Begitu cara membersihkannya. Jangan kau kasih begini. Tambah kotor, bos. Dengan catatan kau periksa baik-baik itu daun. Siapa tahu ada cambulu-bulunya. Ulat gatal lah. Nggak jadi kau salat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Adik-adikku sekalian, kecil buat Allah kasih kaya kau, kecil.